Jika kita memiliki amalan kebaikan, sudah mulai baik, sekali lagi, jangan soleh sendirian. Lihat keluarga. Sebelum keluar, cek keluarga dulu. Cek keluarga. Ya. Kadang-kadang begitu perhatian kepada yang jauh, yang dekat nggak pernah dilihat. Saya ingin tanya, apakah bapak kesini salat subuh itu sudah mengingatkan teman, kadang-kadang telepon-telepon, bagi jadwal sebelumnya, anak sendiri dikasih tahu nggak? Diajak nggak gitu? Dibangunkan nggak? Ya. Ada seorang ibu mengadu di Timur Tengah tentang anak yang sulit bangun untuk menunaikan salat subuh. Kata syekhnya, bagaimana kalau terjadi kebakaran? Saya akan seret dia dari rumah keluar. Saking sayangnya saya pada anak saya, diseret keluar. Kata syekhnya, ketahuilah bahwa api neraka itu lebih dahsyat dibandingkan dengan api dunia. Api neraka lebih dahsyat dibandingkan api dunia. Ya. Demikian juga dengan ibu, ya, yang sering berbagi tentang hijabnya, tentang penampilannya, baiknya, share statusnya. Jangan-jangan anaknya belum berhijab atau belum diperhatikan. Mari cek. Ya. Sahabat saja yang sangat dekat dengan Nabi, amalannya banyak, luar biasa. Bahkan sebagian di antara mereka, nanti yang kita lihat ini, ada di antara mereka yang langsung dijamin dengan lisan Nabi, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, itu pun masih peduli dengan lingkungannya, masih dilihat juga. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, jauh dari Nabi, belum jelas surganya? Ya, apa yang Anda harapkan ketika senang di dunia? Lihat cucu, ketawa, diajak jalan-jalan, lihat-lihat sana-sini, di pangku-pangku, di akhirat terpisah. Karena ternyata saat dia tumbuh dewasa tidak pernah dipersiapkan. Ya. Ribut, rebutan warisan, ya, rebutan harta macam-macam, karena banyak peninggalan. Padahal Nabi Yakub saja saat mau meninggal dunia, itu bukan harta yang dipikirkan pertama kali. Bukan harta, tapi dikumpulkan anak-anaknya, diarahkan supaya mereka saat bapaknya wafat bisa kenal dengan Allah. Bukan harta dulu, sebenarnya bukan itu. Ya. Quran surah Al-Baqarah 132 itu. Ya. Sampai 133. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak, kata Allah, kalian saksikan, pelajari kisah Yakub dengan keluarganya, anak-anaknya, ketika merasa akan hadir kematian pada dirinya, beliau pastikan bukan hartanya dulu. Dikumpulkan anak-anaknya, dipastikan kalau bapak wafat nanti bagaimana keadaan kalian, katanya. Ya, mau nyembah apa? Ya. Bagaimana ibadah kalian? Jawabannya menenteramkan. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Pak, jangan khawatir. Papa tinggalkan. Ya, dibandingkan dengan biaya keluar tapi doa tidak mengalir. Ya, harta bertambah tapi salat tidak bisa dilakukan. Ya, Anda hanya akan tangisi investasi yang tidak berguna itu. Ingat ya, Quran sudah memberikan pilihan. Quran sudah memberikan pilihan. Ada seorang bapa berpisah dengan anaknya. Demikian selanjutnya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Situasi lain, anaknya ke surga, bapak ke neraka. Ya, bahkan ada seorang ayah yang nabi, rasul, anaknya ke neraka. Ya, tapi yang paling menarik, bapaknya menjadi musuh nabi yang paling luar biasa. Anda hafalkan dan bahkan dilaknat oleh sementara umat Islam pada umumnya. Ya, sering dikisahkan keburukannya. Bukankah saat dikisahkan keburukan jadi pelajaran, bertambah keburukan dia sendiri? Ya, Abu Jahal. Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bukan bodoh, dia pintar, saking liciknya bisa menipu banyak hal. Tapi kepintarannya tidak menjadikan dia dekat dengan Nabi. Ya, kepintarannya tidak menjadikan dia mau menerima hidayah. Makanya disebut kalau ada orang paling bodoh, ini bapaknya. Ya, pintar kok nggak digunakan gitu. Ya, dan itu ada turunannya tuh. Orang-orang kalau dalam urusan dunia cepat sekali logikanya masuk, muncul, encer sekali. Tapi kalau dipakai urusan akhirat jadi buntu seakan-akan. Ya. Kalau urusan dunia tuh banyak sekali cepat, logikanya tuh dalam luar biasa. Dipakai akhirat, kok tiba-tiba terhenti gitu. Ya. Nah, kalau ada orang bodoh, itu Abu Jahal. Abu Jahal, mungkin bapaknya, ya, di antara itu semua. Tapi anaknya, Masya Allah, jadi pejuang, penunggang kuda paling hebat, pasukan paling berani, yang mengorbankan jiwanya, yang mengatakan bahwa Masya Allah, saya sudah banyak kekurangannya, maka saya akan tebus dengan diri saya. Dibelah itu pasukan musuh, datang dengan beraninya, mengobarkan kekuatan umat Islam sampai syahidnya. Masya Allah, dalam keadaan sedang sekaratnya, dibawakan prajurit oleh prajurit, ya, minuman untuk memberikan dahaga dari kehausannya. Masya Allah, apa yang terjadi? Begitu akan diberikan air minuman, dia lihat sebagian dari sahabatnya belum minum. Tolong berikan kepada teman saya. Ketika diberikan, yang ini merasakan bagaimana perasaan Ikrimah. Berikan pada teman saya yang lain. Berikan pada teman saya yang lain. Diputar-putar sampai Ikrimah meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal, tanpa ada satupun yang minum di balik itu. Tanpa ada satupun yang minum. Ya, hati-hati. Seorang sahabat saja mengorbankan jiwanya, di akhir masih hayatnya masih memikirkan orang lain. Maka bagaimana dengan orang hidup yang saking sayangnya Allah dikasih amalan, dikasih banjir, kelihatan tetangganya dalam kesulitan, kelihatan ada yang bawa-bawa, malah direkam juga.
Saya ingin tegaskan ya sekali lagi di tempat ini bahwa teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir ini bahkan langsung disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai satu-satunya rasul yang dipandang lebih istimewa dari rasul-rasul sebelumnya. Jadi kalau Anda diberikan oleh Allah tuntunan rasul yang sangat istimewa, belum diambil juga tuntunannya, Anda butuh rasul seperti apa lagi yang bisa menunjukkan Anda pada kebaikan? Ya. Saya beri gambaran misalnya sebagai contoh. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Silakan Anda cek. Ya. Nabi Adam tidak pernah menyebutkan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak pernah menyebutkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah menyebutkan Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah menyebutkan Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW bahkan jauh sebelum kelahirannya itu sudah disebutkan, diisyaratkan, bahkan ini yang paling menarik, dirasakan kegembiraannya jauh sebelum kelahirannya. Saya ambil contoh ya, kita ambil dari Quran saja supaya lebih cepat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu jaraknya ke Nabi Muhammad 30 generasi. Satu generasinya jangan dikira mudah ya. Nabi Isa aja ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nabi Musa ke zaman Nabi Muhammad 2000 tahun. Ini dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad ada 30 generasi. Kalau Anda urutkan Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad SAW sudah berdoa di samping Ka'bah ayah dan anak ini untuk memohon diutus seorang rasul yang terakhir. Lihat kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan sekitaran Ka'bah ini. Jadi lahirnya di sekitaran Ka'bah. Saya mau tanya, rasul mana yang lahir di sekitar? Lihat kalimatnya, wa idh qala Isa ibn Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu. Kata beliau, saya berikan kabar gembira. Nabi Isa itu gembira padahal nabinya belum lahir, 600 tahun sebelum kelahirannya. Kata beliau, saya tebarkan kabar gembira akan datang rasul setelah saya, di antara namanya Ahmad. Jelas di sini? Baik. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan Nabi Isa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim sebelumnya memberikan isyarat tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Para nabi saja itu mengharapkan adanya Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk membawa risalah kepada kita, membawa cahaya bimbingan kehidupan. Antum langsung diutus nabinya menjadi nabi kita, membawa risalahnya. Setelah itu risalahnya dibawa, antum gak ikuti, perlu berapa nabi lagi? Nabi dulu menginginkan Nabi Muhammad tapi gak pernah ketemu. Kita diutus sebagai nabi kita, kemudian diberikan tuntunannya. Berbahagia kita dengan itu. Tapi tidak cukup dengan bahagia saja, karena nabi dulu pun ingin mengikuti tuntunannya. Sampai Nabi Muhammad pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan," kalaupun Nabi Musa itu hidup sampai hari ini, pasti beliau akan ikut tuntunan saya. Nabi Musa saja, nabi, rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas, tingkat surga paling tinggi, masih mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bukan nabi, bukan rasul, sampai malam ini surga belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau ikut tuntunan nabi. Aneh Anda.